Pemeliharaan Al-Quran zaman Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, kekhalifahan digantikan oleh Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pemerintahan Islam telah sampai hingga ke Armenia dan Azerbaijan di sebelah timur, dan Tripoli di sebelah barat yang meliputi wilayah Mesir, Syria, Irak, Persia dan Afrika. Kemanapun mereka pergi dan dimanapun mereka tinggal, Al-Quran tetap menjadi imam mereka, dan di antara mereka itu banyak yang hafal Al-Quran. Dan di antara mereka juga mempunyai naskah-naskah Al-Quran. Namun cara membaca, qiraat, Al-Quran mereka berbeda-beda. Sejalan dengan perbedaan logat atau dialek. Perbedaan cara membaca Al-Quran itu sudah ada sejak masa Rasulullah, dan beliau memberikan kelonggaran pada kabilah-kabilah Arab dalam membaca dan melafalkan Al-Quran menurut logat atau dialek mereka masing-masing. Pada masa Rasulullah perbedaan logat atau dialek antar kabilah sangat tipis. Namun, dalam perkembangan Islam selanjutnya, setelah kaum Muslim dan wilayah Islam semakin luas, cara membaca Al-Quran pun semakin beragam sesuai dengan logat atau dialek masing-masing wilayah dan kabilah. Ketika terjadi perang Armenia dan Azerbaijan dengan penduduk Irak, di antara orang yang ikut berperang ialah Hudzaifah bin Al-Yaman. Ia melihat banyak sekali perbedaan dalam cara mereka membaca Al-Quran. Sebagian bacaan itu bercampur dengan kesalahan. Namun masing-masing dari mereka mempertahankan bacaannya, dan bahkan saling menyalahkan. Melihat hal itu Hudzaifah bin Al-Yaman langsung menghadap kepada Khalifah Utsman bin Affan dan melaporkan apa-apa yang dilihatnya. Mendengar laporan itu Khalifah Utsman bin Affan dan para sahabat pun menjadi amat prihatin. Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengirimkan utusan kepada Hafsah binti Umar bin Khattab, untuk meminjamkan mushaf Khalifah Abu Bakar yang ada padanya, lalu Khalifah Utsman bin Affan meminta pada sahabatnya antara lain, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Harits bin Hisham, untuk menyalin mushaf tersebut. Mereka tidak langsung menyalin mushaf begitu saja, namun mereka melakukan verifikasi dan pemeriksaan bersama sahabat lainnya terlebih dahulu. Salah satu bentuk kerendahan hati dan ketelitian sahabat adalah mereka tidak mencatat kalimat sebelum mereka benar-benar membuktikan, memastikan, dan mengujinya bahwa kalimat tersebut adalah Al-Quran. Kalimat yang mereka catat adalah kalimat yang mereka yakini kesahihan sumbernya dari Rasulullah. Harus diingat juga ketika itu perkembangan aksara atau huruf Arab belum mengenal titik dan harakat, syakal, baris. Jika kalian berselisih bacaan dengan Zaid bin Sabit, dari kalangan Ansyar, maka tulislah ayat itu dengan cara pelisanan, logat atau dialek, suku Quraisy karena Al-Quran turun dalam gaya bahasa mereka, kata Khalifah Utsman bin Affan kepada 3 penyalin Al-Quran yang berasal dari suku Quraisy. Semua itu dilakukan dengan musyawarah ahli Al-Quran di kalangan sahabat yang masih hidup ketika itu, dan juga disepakati oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Setelah selesai, Khalifah Utsman bin Affan mengembalikan mushaf yang disalin kepada Hafsah binti Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan kemudian menyebarkan mushaf salinan tersebut ke berbagai penjuru, antara lain Kufah, Basrah, Syam, dan satu disimpan di Madinah. Dengan mushaf ini, Khalifah Utsman bin Affan mengatasi konflik sosial, menyudahi pertikaian, dan melakukan perlindungan terhadap orisinalitas dan otentisitas Al-Quran dari penambahan dan penyimpangan seiring dengan peralihan zaman dan pergantian waktu. Upaya Khalifah Utsman bin Affan tersebut tidak mengatasnamakan kepentingan pribadi sebagai penguasa, melainkan untuk kemaslahatan umat Islam bersama dan penyatuan umat Islam di bawah cara baca yang standar. Selain itu, juga menghilangkan catatan yang bukan Al-Quran, yang tertulis dalam mushaf-mushaf koleksi pribadi para sahabat yang biasanya mereka gunakan sebagai penjelasan teks yang didapat dari syarah Rasulullah. Wallahu a'lam.